إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh dengan ketakwaan seseorang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita masih diberikan keimanan, dan sehingga kita masih diberikan kesehatan, dan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan selalu kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya, kepada para pengikutnya yang mengamalkan sunnah-sunnahnya serta meninggalkan larangan-larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah duduk atau menyelesaikan salat bersama dengan kaum muslimin. Kemudian tatkala itu beliau mendengar ada salah seorang dari orang-orang yang ada di sekitar beliau berdoa dengan doa yang menakjubkan atau membuat Umar tercengang. Apa doa tersebut? Ternyata orang tersebut berdoa, Allahumma ja'alni min ibadikal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang sedikit. Mendengar perkataan tersebut, Umar mencari-cari siapa orang tersebut. Hingga akhirnya Umar bin Khattab berkata, siapa tadi yang berdoa dengan doa yang demikian? Umar mencari-cari. Hingga akhirnya orang yang berdoa tersebut, dia katakan, aku, wahai Umar. Dan tidaklah aku mengatakan tersebut, melainkan aku menginginkan kebaikan dari doa tersebut. Kemudian Umar pun bertanya, kenapa engkau berdoa seperti itu? Wahai Umar, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Namun sedikit dari hambaku yang bersyukur. Kemudian Umar katakan, shadaqta, sungguh engkau telah benar. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara bersyukur adalah perkara yang tidak semua orang bisa melakukannya. Dan terkadang orang-orang salah persepsi tentang bersyukur. Mereka mengira yang namanya bersyukur hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Selesai. Namun ternyata maksud dari bersyukur bukan hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau katakan, al-iman nisfan. Yang namanya iman itu terbagi menjadi dua. Nisfun fi sabr, yang separoh ada di kesabaran, wa nisfun fi syukr, dan yang separuh lagi ada di syukur. Maka tatkala seseorang tidak pandai untuk bersyukur atau tidak pandai untuk bersabar, maka sungguh keimanannya belum sempurna. Namun tahukah jamaah sekalian, apa sesungguhnya arti dari syukur tersebut? Maka al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau sebutkan di dalam Majmu' Fatawa, beliau sebutkan bahwasanya arkanus syukur, yang namanya syukur itu ada 3 rukunnya. Yang pertama, syukrun bil qalb, bersyukur dengan hati. Yang kedua, asyukur bil lisan, bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, asyukru bil jawarih, bersyukur dengan anggota badan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala seseorang ingin menjadi hamba Allah yang sedikit, maka perhatikan 3 poin yang telah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Maksudnya adalah kita menyadari dan kita mengakui bahwasanya segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada sedikit pun ini karena kecerdasan saya, ini karena kepintaran saya, ini karena jerih usaha payah saya, dan seterusnya. Jangan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa-apa saja yang datang kepadamu dalam bentuk kenikmatan, maka sungguh itu semua datangnya dari Allah. Maka jangan sebaliknya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita katakan ini karena usaha saya, karena kecerdasan saya, karena saya memiliki jabatan dan lain seterusnya. Hati-hati, orang-orang yang seperti ini dikhawatirkan akan Allah hukum sebagaimana Allah menghukum Qarun. Yang mana Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sungguh aku bisa seperti ini dikarenakan keilmuan yang aku miliki. Maka yang pertama, tatkala seseorang ini menjadi hamba Allah yang bersyukur, harus dia yakini bahwasanya semua bentuk kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan. Dan ini yang kebanyakan kaum muslimin dapat laksanakan. Namun tidak sedikit pula di antara kaum muslimin yang lupa untuk bersyukur dengan lisannya. Dan yang namanya rukun syukur yang kedua ini tidak akan pernah terlaksana tatkala rukun syukur yang pertama tidak pernah dilakukan. Tatkala dia tidak mengimani, tidak meyakini bahwasanya kenikmatan tersebut datang dari Allah, maka akan susah dia mengatakan bahwasanya segala puji dan kenikmatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala hatinya bersih dan betul-betul mengimani, meyakini bahwasanya kenikmatan tersebut datangnya dari Allah, secara otomatis lisan akan mengucapkan kalimat syukur. Baik itu dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, atau dengan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah yang dengannya segala kenikmatan menjadi sempurna. Maka yang pertama, yakini dengan hati. Yang kedua, pastikan diucapkan dengan lisan-lisan kita. Yang ketiga jamaah sekalian, yaitu bersyukur dengan anggota badan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya semua kenikmatan, terkhusus kenikmatan yang ada pada tubuh-tubuh kita, kita gunakan untuk melakukan ketaatan, bukan untuk melakukan kemaksiatan.
Betapa banyak di antara kaum muslimin yang Allah berikan kenikmatan mata, namun matanya dipakai untuk melihat hal-hal yang Allah haramkan. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang Allah berikan pendengaran, namun pendengarannya dia gunakan untuk melakukan kemaksiatan. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang diberikan nikmat tangan, namun tangannya dia gunakan untuk melakukan kemaksiatan. Betapa banyak di antara kaum muslimin diberikan nikmat kaki, namun kakinya dia gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang Allah haramkan. Na'udzubillah. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sejatinya bersyukur adalah dengan mengamalkan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di antara ulama yang meyakini juga bahwasanya di antara bentuk kenikmatan atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa harta, baik itu berupa kecerdasan, baik itu berupa jabatan dan lain seterusnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak akan pernah dikatakan bersyukur tatkala dia tidak bersyukur dengan hatinya, tidak bersyukur dengan lisannya, dan tidak bersyukur dengan anggota badannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kali kita dengar, yaitu thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian nanti akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang telah kalian dapatkan. Kalau kita ingin mentadabburi ayat ini, maka yakinlah kita tak akan pernah ridho, kita tidak akan pernah mau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua kenikmatan akan Allah tanya dengan sebenar-benarnya pertanyaan. Maka bersyukurlah kita jamaah sekalian, tatkala Allah mudahkan kita untuk melangkah, tatkala Allah mudahkan kita untuk melihat, untuk mendengar, untuk mencari nafkah, untuk bekerja dan lain seterusnya. Kita gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermaksiat. Sampai kapan kita mau bermaksiat? Sampai kapan kita mau melanggar? Sampai kapan kita mau mendurhakai Allah Azza wa Jal? Tidakkah kita takut bahwasanya Allah azabnya sangat pedih? Tidakkah kita takut tidak ada yang bisa mengazab dengan azab yang sangat-sangat pedih kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala? Maka sampai kapan kita mau lalai? Maka sampai kapan kita mau bermaksiat? Maka sampai kapan kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat, setiap kita pasti akan wafat. Setiap kita pasti akan mati. Setiap kita pasti akan kembali. Dan setiap kita akan membawa apa yang kita kerjakan selama di dunia. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersolawat kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah perintahkan di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم يا الله يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.